Berkenaan dengan pendakwaan pendiri Jemaat Ahmadiyah, sebagaimana akan saya jelaskan, mohon Anda perhatikan dengan baik. Dalam hal ini, Anda tidak akan menemukan perbedaan sedikit pun antara keyakinan kami dengan para ulama non-Ahmadi. Sejauh berkenaan dengan kedudukan orang yang dinubuatkan akan datang itu, tidak ada perbedaan dalam akidah kita. Walaupun sebesar zarah, perbedaannya hanya terletak pada siapakah orangnya. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kepadanya turun ayat Khatamun Nabiyyin, sudah barang tentu beliau lebih memahami makna ayat tersebut daripada orang lain. Tidak masuk akal jika dikatakan ada ulama yang lebih faham makna ayat Khatamun Nabiyyin daripada Rasulullah. Adapun kabar akan datangnya Al-Masih dan Al-Mahdi telah dinubuatkan oleh Rasulullah. Benar kan? Rasulullah sendirilah yang menyebut Al-Masih yang akan datang di akhir zaman nanti berpangkat Nabiullah, sedangkan definisi Imam Mahdi yang tertera dalam Al-Quran sama dengan definisi Nabi, yakni setelah menyebutkan daftar nama para Nabi, Al-Quran berfirman, merekalah yang telah kami jadikan sebagai imam, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Para Nabi tersebut pada zatnya bukanlah pemberi petunjuk, melainkan terlebih dulu menerima hidayah, yakni petunjuk dari Allah Ta'ala, lalu menyampaikannya kepada manusia. Kedua bagian, yakni Al-Imam dan Al-Mahdi, tercakup dalam ayat tersebut, yakni para Nabi selanjutnya berperan sebagai Imam Mahdi. Tidak mungkin ada yang menjadi Imam Mahdi dari antara selain Nabi. Karena Allah Ta'ala telah menetapkan syarat bagi Imam Mahdi, yakni kami sendiri yang akan menjadikan imam, dan kami juga yang akan memberikannya petunjuk. Setelah itu, ia akan mendapatkan hidayah. Dengan demikian, akan menjadi Imam Mahdi. Dan Allah Ta'ala memberi nama nubuat juga. Jadi, dari sisi makna hakiki, para ulama non-Ahmadi tidaklah berbeda pendapat dengan kami. Silahkan Anda tanyakan kepada para ulama, katakan kepada mereka, kenapa Anda tidak mengangkat saja sendiri Imam Mahdi yang dijanjikan akan datang itu? Karena sampai saat ini masih belum datang juga. Angkat saja seseorang, lalu ikutilah petunjuknya. Dengan begitu, Imam Mahdi akan datang. Jika Tuhan mengatakan demikian kepada mereka, mereka akan menganggap Tuhan aneh. Karena para ulama faham bahwa Tuhan sendirilah yang akan mengangkat Imam Mahdi. Sekarang kenapa disebut Nabi? Karena ia akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Lantas apa definisi Nabi? Nabi merupakan suatu mansab kedudukan yang mana Allah Ta'ala tidak mengizinkan manusia untuk mengingkarinya. Dan berkenaan dengan Imam Mahdi, segenap ulama sepakat bahwa orang yang mengingkari Imam Mahdi adalah kafir. Tidak terkecuali. Mungkin terlalu polos jika di mulut mengatakan lain, namun di sisi lain memberikan definisi yang sama dengan Nabi. Sejauh berkaitan dengan Al-Masih, mereka mencari-cari dalil pembenaran dengan mengatakan, berkenaan dengan Al-Masih, kami terpaksa mengakui bahwa ia adalah Nabi Allah. Bahkan para mufti besar pun memfatwakan, barang siapa tidak meyakini Al-Masih yang akan datang itu sebagai Nabi, berarti kafir dan terkeluar dari Islam dan tidak memiliki kaitan lagi dengan Islam. Ketika kami bertanya, lantas apa makna dari Khatamun Nabiyyin? Di satu sisi terdapat ayat Khatamun Nabiyyin, namun di sisi lain meyakini akan datangnya seseorang yang akan bergelar Nabi dan mengemban tanggung jawab sebagai seorang Nabi pasca kewafatan Rasulullah. Mereka akan berdalih, kalian tidak faham hal ini. Mereka lebih lanjut mengatakan, maksud dari Khatamun Nabiyyin adalah pengangkatan Nabi baru telah berakhir, namun masih diperbolehkan untuk mengangkat Nabi dari antara para Nabi terdahulu. Logika seperti ini bisa saja dapat memuaskan para maulwi, namun tidak akan dapat memuaskan orang-orang yang berlogika. Karena akan timbul pertanyaan, jika memang Nabi masih diperlukan, lantas kenapa kedatangannya ditutup? Jika keperluan tersebut dipenuhi dengan mengangkat kembali Nabi terdahulu, hal itu bertentangan dengan keagungan Tuhan. Untuk itu, yang dipermasalahkan hanya perlu ataukah tidak? Apakah keperluan itu akan dipenuhi dengan mengangkat Nabi terdahulu atau mengangkat dari kalangan
umat Rasulullah sendiri. Dengan demikian, ini menjadi topik tambahan. Para ulama juga mengakui akan keperluan itu, yakni meskipun hadrat Rasulullah adalah khatamun nabiyyin, namun pasca kewafatan beliau, kebutuhan akan datangnya Nabi masih belum berakhir. Namun di sisi lain, mereka berkeyakinan bahwa kenabian telah berakhir. Dan setelah mengatakan itu, serta-merta mereka mengatakan bagaimana Tuhan akan menutupi kebutuhan itu. Mereka menjawab, untuk menutupi kebutuhan tersebut, Tuhan telah mengangkat Nabi Isa ke langit yang umurnya sudah 2000 tahun. Kami katakan, mana yang lebih baik, apakah dengan mengangkat Nabi dari kalangan hamba atau umat Rasulullah sendiri yang tidak membawa syariat baru, ataukah dengan meminjam Nabi lain dari antara umat Nabi Musa alaihissalam? Mereka menjawab, pokoknya, kenabian tertutup ataukah tidak, kami akan tetap meminjam dari antara nabi terdahulu. Alhasil, mantik seperti ini sangat aneh. Mohon maaf jika ucapan saya cukup keras, namun akan saya jelaskan kepada Anda, karena saya tidak punya pilihan lagi. Alasannya adalah berkenaan dengan Al-Masih yang katanya saat ini tengah duduk di langit keempat dan akan turun lagi ke bumi. Dalam hal ini Al-Quran telah berfirman, wa rasulan ila bani Israel, yakni Nabi Isa itu adalah Rasul yang diutus kepada Bani Israel. Sekarang, ketika Nabi Isa turun nantinya, apakah beliau akan memansuhkan ayat tersebut? Jika beliau memansuhkan ayat tersebut, lantas para ulama akan mengejar Nabi Isa nantinya dan mempertanyakan, memangnya siapa Anda berani-beraninya memansuhkan Al-Quran? Jika Nabi Isa saat itu menjawab bahwa saya telah diutus sebagai Rasul kepada umat Rasulullah, maka setiap orang akan protes dengan mengatakan, coba lihat Al-Quran. Al-Quran berfirman, Anda adalah Rasul yang diutus kepada Bani Israel. Apa hak Anda untuk menyampaikan risalah kepada umat Rasulullah? Dengan mengatakan Rasul kepada beliau pun merupakan sikap kekanak-kanakan. Karena dulunya Nabi Isa merupakan Rasul untuk kaum yang terbatas dan waktu yang terbatas. Sudah menjadi suatu kelaziman bagi orang yang akan menyampaikan risalah dalam umat Rasulullah supaya risalahnya bersifat mendunia, yakni untuk seluruh alam. Jika Rasul untuk Bani Israel dijadikan Rasul untuk seluruh dunia, maka jenisnya berubah menjadi jenis baru, dan definisinya pun akan berbeda semuanya. Inilah alasan kenapa saya berkali-kali menyampaikan bahwa dari sisi akidah, meskipun terdapat ayat Khatamun Nabiyyin, namun para ulama non-Ahmadi dan juga kami sepakat dan meyakini bahwa kedatangan seorang Nabi adalah perlu, baik itu dari sisi kemahdian maupun kemasihan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang akan turun itu Nabi terdahulu yang diyakini telah diangkat ke langit sejak 2000 tahun lalu, ataukah Allah Ta'ala akan menyerahkan kedudukan tersebut kepada salah seorang putra rohani dari kalangan umat Rasulullah sendiri?